Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Juniawan. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Puan Rima Gelatung. Jadi, pada sore hari ini saya mendapat tugas mata kuliah psikolinguistik, dosen pengampu Muhlis SPD MPD. Jadi saya diminta untuk menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya itu psikolinguistik. Penasaran dengan videonya? Silahkan simak video berikut ini. Baik, langsung saja. Jadi psikolinguistik ini itu sebenarnya gabungan dari dua subdisiplin ilmu. Nah, kalau kita mendengar kata psikolinguistik, kita pasti terbesit di benak kita bahwa itu merupakan gabungan dari dua subdisiplin ilmu. Yang paling tidak kita mengetahui bahwa psikolinguistik ini adalah ada kata psikologisnya ya. Jadi psikolinguistik ini itu gabungan dari psikologi dan linguistik ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya psikolinguistik ini? Nah, kita menjelaskan tentang psikologi dulu ya. Jadi psikologi ini tuh secara sederhananya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, stimulus manusia sebelum adanya yang terjadi atau pemikiran sebelum stimulus itu terjadi ya, seperti itu. Kemudian apa sebenarnya linguistik ini ya? Secara sederhananya linguistik ini itu sering kita ketahui, sering kita dengar bahwa ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi seperti itu. Lalu apa sebenarnya psikolinguistik ini pengertiannya? Jadi mungkin dapat kita simpulkan bahwa psikolinguistik ini adalah ilmu yang mempelajari proses-proses psikologis mulai dari pengucapan kalimat, mengapa dia mengucapkan kalimat itu, mungkin seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menyebut bahwa psikologis ini adalah ilmu yang menggabungkan antara psikologi dengan linguistik ya, dengan tujuan untuk mengetahui proses-proses psikologi ketika seseorang ini menghasilkan kalimat, mendengarkan kalimat, seperti itu. Nah, kemudian lanjut, apa sebenarnya cabang-cabang dari psikolinguistik ini? Jadi cabang-cabang dari psikolinguistik ini tuh ada berapa? Ada psikolinguistik teoritis atau teori psikolinguistik, ada psikolinguistik perkembangan, ada psikolinguistik terapan, ada psikolinguistik sosial, ada neurolinguistik, seperti itu. Dan kemudian apa sih sebenarnya kajian dari psikolinguistik ini ya? Secara sederhananya ketika kita mengatakan kajiannya itu secara sederhananya saja ya, simpel, itu kenapa bahasa harus ada, di manakah bahasa itu sebenarnya, apakah bahasa itu sebenarnya, seperti itu. Untuk apa sebenarnya bahasa itu, seperti itu. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan mengatakan apakah sama psikologi sastra dengan psikolinguistik ya. Nah, kemarin itu ada yang teman kita bertanya seperti itu. Jadi kalau misalkan menurut saya itu beda ya, karena kalau misalkan psikologi sastra itu membahas tentang sastra ya, mengapa dia berpikir seperti itu. Contohnya misalkan dalam puisi, ketika kita membaca satu puisi, pasti terbesit di mana kita bahwa ini sedang galau, ini sedang apa, karena psikologi pembuatnya ini itu stimulusnya seperti itu, pemikirannya seperti itu ya, seperti itu. Jadi beda. Kalau misalkan psikolinguistik itu secara sederhananya itu mengkaji tentang percakapan sehari-hari antara satu dua orang, seperti itu ya. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.